Halo, terima kasih sudah mampir di channel YouTube saya. Oke, kali ini saya akan mereview tentang belajar tentang beberapa macam sambungan-sambungan yang ada di struktur konstruksi baja ya, khususnya untuk konstruksi struktur baja. Ini buat menambah, ini mungkin hanya sebagian biar menambah wawasan teman-teman yang masih belum mengetahui join struktur koneksi baja itu akan seperti apa. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kali ini saya akan menjelaskan dari awal struktur konstruksi baja, mulai dari plandes ya. Plandes itu join koneksi antara struktur konstruksi atas, khususnya konstruksi baja, dengan struktur konstruksi bawah, yaitu pondasi. Jadi plandes itu seperti ini. Jadi ini yang menghubungkan atau pengikat antara struktur konstruksi baja bagian atas dengan struktur konstruksi dengan struktur bawah, khususnya pondasi ya, cor beton bertulang. Koneksinya seperti ini ada plandes. Ini plandes sederhana sebenarnya. Ada juga yang model seperti ini, yang lebih komplit lagi karena pemilihan plandes sendiri. Model plandes ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Satu, mungkin karena beban yang diterima struktur baja yang menumbuh pada bagian struktur bawah, yang ini yang akan menentukan jenis desain model untuk plandesnya seperti apa. Kalau di sini kita lihat ada banyak penambahan stiffener penguat ya, penguat atau pengokoh untuk join struktur ini, khususnya kolom ke arah pondasi. Ini memakai plat double, beda dengan yang ini ya, ini single plat, sedangkan yang ini double plat. Jadi ada fungsinya. Ini contoh-contohnya, ini desain plandesnya ya. Oke, desain plandesnya akan seperti ini yang sederhana, sedangkan yang ini yang lebih rumit lagi dengan penambahan stiffener penguat. Dan di dalam pondasi dalam plandes ini ada dua plat ya, dua double plat. Kenapa kita nggak pakai langsung satu plat tebal gitu ya? Karena ini ada alasannya juga. Mengapa saya menggunakan double plat? Kenapa nggak langsung plat tebal? Ini ada alasannya. Nanti saya akan jelaskan di tutorial selanjutnya. Oke. Terus yang kedua, join koneksi kuda-kuda yang banyak ditanyakan teman-teman ya. Jadi join koneksi kuda-kuda itu ada berbagai macam. Kalau yang untuk desain ini kita menumpang modelnya, bukan patah sambungan menembus kolom ya. Ini menumpang seperti ini. Ini join koneksi kuda-kuda ya. Kalau saya selalu standar saya ya, selalu join koneksinya semua memakai semaksimal mungkin semua pakai mur dan baut. Jadi mungkin nanti ada join koneksi tambahan yang memakai langsung las welding ya, cuman itu hanya beberapa karena kondisi yang tidak memungkinkan, mungkin saya nggak memakai join plat baut. Jadi kalau ini desain struktur sambungan antara kolom dengan kuda-kuda atau rafter seperti ini. Ini salah satu contohnya yang dia join antara kolom dan kuda-kuda ini menumpu pada bagian atas, tidak patahan menembus kolom ya. Jadi yang menembus kolom ini saya rafternya single rafter, satu bentangan dengan join kuda-kudanya menumpang seperti ini. Jadi ada lagi yang model join struktur yang patahan ya, seperti ini. Ini patahan. Jadi kita sesuaikan kebutuhan sebenarnya, karena fungsi juga. Jadi kita penerapannya berbagai macam seperti ini. Ini yang model patahan.
dengan join rafter dengan kolom akan seperti ini, serta platnya rafter sendiri diperkuat dengan penambahan sirip-sirip stiffener sebagai ikatan, biar ikatan antara plat end plate join plat rafter dengan rafter sendiri dengan WF rafter ini lebih kuat lagi daya cengkram. Oke, ini yang model-model kuda-kuda ya. Jadi selalu banyak yang teman-teman tanyakan model joinnya akan seperti apa, seperti ini. Jadi macam-macam sebenarnya join struktur itu ya, kita sesuaikan aja sesuai fungsinya, kegunaannya, dan kita kita sesuaikan dengan jadi desain ini kita harus sesuaikan dengan kegunaannya juga, bisa diaplikasikan di lapangan lebih mudah juga. Terus yang pasti saya menentukan join koneksi rafter atau kuda-kuda ini, salah satu faktornya untuk menghemat bahan juga, menghemat plat juga, ada juga yang seperti itu. Jadi macam-macam. Jadi ini yang join rafter ya, join rafter yang model patahan yang seperti ini. Oke, ada juga yang model rangka batang akan seperti ini joinnya. Ini yang biasanya teman-teman yang memakai rafter dengan rangka batang CNP dengan besi beton, standarnya akan seperti ini. Kalau saya penambahan handplate, setelah itu penopangnya kita kasih plat. Modelnya nanti di last welding full ya, seperti ini. Ini standarnya. Jadi enggak CNP ini langsung dilas di endplate ini, enggak akan kuat untuk daya cengkramnya. Jadi ditambahkan plat juga untuk penopang. Harusnya di sini kemarin saya harus tambahkan stiffener pengganjal supaya dia lebih kokoh lagi, lebih menumpang lagi. Seperti contohnya seperti ini yang join rafter yang untuk pertemuan antara rangka batang siku ya, standarnya akan seperti ini. Honsnya juga kita nggak memakai plat ya, ini memakai potongan dari CNP. Berbagai macam sebenarnya. Ini yang dari kolom dengan rafter. Nah, sekarang saya jelaskan untuk rafter sendiri ya. Rafter sendiri ada berbagai macam. Ada single rafter seperti ini, single rafter ini model single rafter yang patahan, join sambungannya seperti ini. Ada juga yang model yang menumpu yang saya sebutkan tadi, ini single rafter ya. Ini yang menumpu pada struktur kolom. Kalau ini single rafter untuk patahan pada kolom. Jadi joinnya juga berbeda-beda, berbagai macam. Ada juga yang model kuda-kuda yang anormal ya, beda dengan desain seperti ini, dengan kita memakai kolom H-beam, sedangkan rafter sendiri pakai IWF. Jadi modelnya juga disesuaikan karena kan lebar H-beam sendiri dengan lebar sirip IWF juga berbeda ya. Jadi saya model seperti ini sebenarnya. Kalau nggak saya lebar plan nggak saya samakan end plate-nya ini ya, nanti terlalu penempatan baut akan terlalu ngepres. Jadi saya tambahkan aja sekalian. Dengan ini ada penambahan sirip, end plate-nya saya perlebar seperti badannya H-beam 150. Ini join rafter antara kuda-kuda IWF dengan H-beam ya. Akan seperti ini. Jadi modelnya akan seperti ini. Oke. Macam-macam sebenarnya. Ini yang sederhana, ini yang kuda-kuda yang minimalis ya, dengan Hons memakai plat, bukan memakai Hons X dari
dari potongan dari UWF ini memakai plat. Oke, setelah itu saya jelaskan untuk tipikal sambungan. Ada beberapa macam sambungan ya. Untuk sambungan UWF selalu saya terapkan seperti ini, plat dengan plat, join plat dengan mur dan baut. Jadi kenapa selalu saya camkan untuk sambungan sendiri harus terstandar biar tidak mengurangi kekuatan struktur ya. Jadi saya selalu buatkan ini. Ini semua platnya ini lepas semua ya, tidak ada join welding ya. Semua joinnya memakai mur dan baut. Ini yang standarisasi ya. Untuk sambungan WF akan seperti ini. Rafter juga, apalagi kita mempunyai rafter dengan bentangan yang sangat panjang, kita akan menemukan join sambungan. Jadi join sambungannya juga saya akan membuat seperti ini. Lebih mudah penerapan di lapangan, pengerjaan saat erection, serta mempercepat pekerjaan saat fabrikasi maupun erection. Kalau join ya memang lebih cepat join ini ya, join langsung plat langsung di welding ya. Cuman kan ikatannya hanya pada di pojok-pojok sisi-sisi terluar saja ikatan weldingnya. Kalau ini kan menyeluruh ikatannya, dari as bagian dalam juga ada. Gitu. Kenapa saya memilih join sambungan seperti ini? Terus ada lagi join sambungan kolom. Karena untuk menghemat bahan, karena waste-nya nanti membuang, makanya kita gunakan join sambungan kolom. Join sambungan kolom ini khususnya untuk Habim seperti ini. Saya menggunakan contoh Habim ya, joinnya langsung di model untuk sambungan satu dengan sambungan yang lain dikasih B-split. Setelah itu kita join perkuat ikatannya dengan end plate pada bagian badannya seperti ini. Sama halnya seperti yang ini juga saya terapkan juga seperti ini. Ini untuk Habim, khususnya untuk Habim. Ada lagi ya join kuda-kuda dengan menumpu pada struktur kolom. Jadi ini ada perbedaan antara besaran materialnya. Gimana Mas? Banyak yang tanya. Gimana kita menggunakan struktur kolomnya untuk lantai 1, lantai 2 besar, sedangkan untuk lantai 3-nya material atau lantai 2-nya materialnya lebih kecil. Jadi saya bisa gunakan seperti ini. Modelnya sama, joinnya memakai mur dan baut, tapi untuk bagian kolom sendiri ini pakai Habim 350 ya. Saya kasih plandes atau saya kasih end plate sebagai ikatan join antara plandes dari kolom kuda-kuda kecil rafter ini kepada kolom struktur ya, seperti ini. Sekarang kita membicarakan join bracing. Jadi banyak juga beberapa macam join bracing antar kolom ya. Ini contoh jenis ikatan bracing antar kolom dengan menggunakan material bracingnya menggunakan IWF. Joinnya akan seperti ini. Ini semua joinnya detailnya join plat dan baut ya. Jadi di sini ada plat, ini UWF-nya, joinnya nanti ikatannya memakai mur dan baut, serta untuk ikatan bagian atas kita menggunakan material siku yang kita joinkan kepada struktur plat. Nah, jadi ini platnya, ini UWF-nya, jadi sambungannya akan seperti ini. Ini pun double plat ya. Terus untuk bagian join sambungan bracing dengan kolom seperti ini. Oke. Penerapannya beda kalau kita memakai UWF akan seperti ini. Kalau kita memakai Habim beda lagi. Jadi kita sesuaikan fungsi dan kegunaannya, kita sesuaikan dan material yang kita pakai. Jadi joinnya akan
menyesuaikan material yang kita pakai ya. Kalau pakai ABIM akan seperti ini joinnya sambungan plat juga, plat mur dan baut, diperkuat dengan stiffener. Habis itu ini joinnya seperti ini, lebih simpel lagi. Nanti ditambahin plat ya, plat join juga yang sama seperti itu. Ini yang menggunakan ABIM 200. Untuk bracing ya, join antar kolom ini biasanya bisa memperkuat struktur, ikatan struktur antar frame itu bisa diperkuat dengan penambahan bracing. Ada juga yang model bracing seperti ini dengan menggunakan kawat seling sederhana. Ini juga sama fungsinya untuk memperkuat struktur, biar frame 1 dengan frame 2 itu ikatannya semakin lebih kokoh, dan fungsinya juga double juga untuk menambah kekuatan saat ada gempa ya. Bracing ini kegunaannya di situ. Jadi dia lebih join antar strukturnya akan lebih kokoh lagi kalau ada situasi gempa ya, seperti itu. Oke, apalagi sekarang joint cladding macam-macam juga. Ada yang seperti ini joint claddingnya. Ini ada yang menata bagian atas, ada yang di bawah, terserah. Seperti ini joint claddingnya. Selalu saya terapkan semua, setiap pekerjaan saya itu saya memakai joint mur dan baut ya. Karena apa? Karena saya akan menjaga ini ya, tingkat kepresisian bangunan itu dari situ. Jadi kalau kita dari gambar sudah presisi dan pengerjaan saat fabrikasi sudah mendekati ke tingkat presisiannya lebih tinggi, itu nanti saat erection mur dan baut itu akan menyeimbangkan kepresisiannya saat dia dikencangkan. Jadi akan akan membentuk sendiri tingkat kepresisiannya, karena dengan dikencangkannya mur baut itu akan joint strukturnya itu akan presisi sendiri karena ikatannya sudah presisi, pembuatannya sudah presisi. Jadi kalau langsung dilas ya itu, apalagi langsung dilas di lapangan ya, langsung di atas gitu, kita cara nimbangnya gimana, terus habis itu cari apakah yakin di waterpass ya kan, kita cari seimbangnya, yakin itu miring atau enggak ya, itu yang jadi permasalahan. Kalau mur dan baut ya kita tinggal pasang, kita tinggal kencangkan mur bautnya, dia akan ini sendiri akan membentuk sendiri. Kalau saat proses fabrikasinya benar-benar presisi, akan membentuk bangunnya yang lebih presisi. Cuman hanya dengan bantuan waterpass untuk mengeset miring enggaknya kolom, setelah itu kita jalan semua untuk join pemasangan. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang join kolom dengan balok ya, banyak sekali joinnya. Ada yang banyak mengatakan, Mas, kalau join kolom join balok antara balok 1 dengan balok 2 itu beda ukuran ya. Ini contohnya. Di sini saya sebutkan ini contohnya seperti ini. Ini kita yang kuning ini memakai WF 250, sedangkan yang hijau ini untuk membalokannya maka memakai khususnya untuk balok induk ya, untuk memakai WF 200. Kenapa nggak saya samakan sekalian? Ya itu dari fungsi ikatan. Jadi untuk meminimal budgeting dengan menggunakan material yang lebih kecil, bisa masih kuat. Kenapa kita harus memakai material yang lebih besar? Karena akan mempengaruhi beban yang diterima kolom sendiri. Jadi joinnya akan seperti ini pakai IWF ya. Jadi
mainnya gampang, kita atur end plate-nya. Kita atur end plate-nya supaya nanti tembus ke pada bagian sisi IWF join sambungannya IWF 200 ya. Ini yang kuning ini IWF 250, ini IWF 200. Joinnya akan segini. Nah, ini akan tembus dia. Dan tembus seperti ini. Jadi usahakan joinnya ini tidak bertabrakan ya. Jadi seperti ini join antara balok dengan beda material ya, beda besaran material IWF-nya akan seperti ini. Oke, habis itu juga seperti ini juga. Ini bisa dilihat juga. Ini sama, ini kita samakan ya untuk profilnya. Ada juga yang berbeda. Nah, seperti ini juga ada. Oke. Setelah itu join ke struktur balok induk dengan balok anak. Saya selalu senang pakai yang seperti ini. Kenapa? Ini dari potongan IWF. Ya, satu join nanti pas proses erection bisa lebih cepat. Dua, join strukturnya ini juga bisa dibuat perkuatan, bisa buat stiffener ya. Nah, lebih mudah diterapkan di lapangan, lebih cepat. Ada juga yang model gini, model plat. Nah, bisa juga terserah. Modelnya macam-macam. Ada yang model plat, ada yang model kayak gini. Ada juga yang model seperti ini. Beda lagi kalau antara join antara kolom Habim sama WF ya. Nah, saya jelaskan di sini lagi. Kalau dengan Habim saya selalu gunakan join ini ya, join dengan penambahan join ya, karena Habim sendiri bisa kita lihat kalau nggak ditambahin struktur lagi untuk join antara balok dengan kolom ini akan susah untuk baut ya, perlu diperhatikan ya. Jadi di sini juga saya jelaskan juga antara join antara balok dengan kolom yang memakai material IWF dengan Habim itu harus ditambahkan harus ditambahkan detail join lagi ya, yang saya sebutkan tadi ini kalau dilepas akan seperti ini saya lepas ya, seperti ini. Karena kalau langsung ditembak kayak IWF seperti ini ya susah, karena materialnya sendiri ya, yang langsungan seperti ini hanya bisa pada material IWF ya, balok dengan IWF ya, dengan kolom IWF. Cuman kalau dengan Habim perlakuannya beda, akan seperti ini. Oke, jadi macam-macam join sambungan itu. Jadi kita sesuaikan dengan material yang kita pakai, dengan ini macam-macam. Seperti halnya seperti ini, mana lagi, banyak, tenang aja ya. Ini dengan kondisi kalau seperti ini masih bisa diterapkan ya, nggak ada halangan, ini bisa diterapkan. Cuman kalau yang model-model sambungan ada 3 sisi itu 4 sisi, saya sarankan dengan penambahan struktur join juga seperti ini. Ini bakal ribet nanti bautnya kalau nggak dipakai, kalau pakai struktur Habim ya. Oke, bisa juga joinnya juga bisa juga seperti ini. Nah, ini penambahan ya, dengan penambahan material ya, biar nggak mengganggu join yang antara yang sisi sebelah kiri dan kanan, tengahnya ini biar nggak ganggu. Kita tambahin join yang saya sebutkan tadi. Ada juga yang kayak gini, joinnya ini pembalokan bagian atas ya. Oke, apalagi kita jelaskan satu-satu saja, pelan-pelan. Semoga pembahasan saya ini akan menambah wawasan buat teman-teman yang mau belajar lebih dalam tentang struktur konstruksi baja ya. Apalagi teman-teman yang biasa
pekerjaan spesialis erection perusahaan-perusahaan besar, itu joinnya akan terstandar seperti ini. Sudah nggak asing lagi dia memakai join sambungan mur dan baut. Memang standarnya akan seperti itu ya. Bagi teman-teman yang biasa spesialis erection ya, dengan pengerjaan yang kontraktor kelas ya, itu pasti oh iya sambungannya akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bahas lagi. Oh, join sambungan nggak lurus mas, yang miring. Nah, ini ada juga seperti ini miring. Ini kita sesuaikan kemiringannya juga, nggak asal ya. Jadi ini kemiringannya juga diperhatikan. Jadi kalau ditambah atas ini seperti ini, pasti ada patah sedikit. Nah, karena kenapa? Karena saya di sini kolom tidak saya miringkan, karena kalau pekerjaan sipilnya tukangnya top ya bakal bisa. Cuman kalau tukangnya standarnya belum expert ya kita pakai kolom yang lurus dulu. Kalau yang miring nanti takutnya malah gagal semua, lubang angkulnya tidak akan masuk lah, yang nggak sesuai ini dengan miringnya. Karena ini penting ya, karena dia join antara struktur atas, jadi untuk pondasi ini sangat penting peletahan gitu. Makanya di sini karena ini di luar pulau, dan saya sarankan untuk kolomnya tidak saya miringkan, jadi ada patah. Jadi join sambungannya seperti ini. Ini tingkat miringnya juga ada, nanti mal potongannya juga menyesuaikan. Nah, seperti ini, jadi semua dapat. Oke, ini yang miring. Apalagi sekarang tadi udah ya join-joinnya ya, dari balok struktur antara balok kolom. Nah, seperti ini. Oke. Stiffener juga. Stiffener ini penting juga. Ini penambahan stiffener ini untuk memperkuat biar tidak puntir ya, lebih rigid lagi dengan penambahan stiffener. Macam-macam talang juga banyak. Talang juga ada yang model talang ini, ada yang juga talang tempel, langsung nempel pada kolom. Jadi talang ada macam-macam talang, ada talang dalam, talang luar gitu. Jadi struktur talang juga berbagai macam. Kalau yang ini ya, modelnya yang belakang samping gitu ya. Oke, jadinya juga seperti ini. Ini yang untuk talang luar seperti ini. Mungkin teman-teman di konstruksi udah nggak asing lagi untuk join talang. Bracing track stang. Nah, track stang sendiri penting juga untuk ikatan antar antar gordeng. Jadi saya selalu untuk ukuran track stang itu saya selalu sama, nggak ada yang berbeda-beda, karena nanti di proses erectionnya memilih lagi track stang mana yang cocok. Jadi untuk penempatan jarak gordeng harus sama semua, dari nok sampai ke sosoran itu saya tarik, saya bagi. Jadi nanti track stangnya nggak ada yang beda-beda ukuran, semua sama. Jadi di pengerjaan erection di lapangan lebih cepat, nggak pilih-pilih lagi. Dan mengurangi human error ya saat pembuatan gitu ya. Oke, nah ini yang join kolom yang menggunakan king cross. Nah, seperti ini. Ini join kolom yang menggunakan king cross. King cross ini material rekayasa struktur kolom yang digunakan untuk memperkuat kekuatan kolom yang dengan menciptakan model king cross ini ya. Oke. Jadi ada macam-macam king cross juga, ada join antara king cross bagian bawah, bagian atas pakai IWF biasa lah. Joinnya juga beda, ada lagi. Nanti saya akan jelaskan. Ini join king cross seperti ini. Join balok ya.
balok dengan balok induk dengan menggunakan honeycomb, dengan balok anak juga akan seperti ini, bisa modelnya. Oke, macam-macam ya. Semoga ini menambah wawasan teman-teman ya, dan bisa meningkatkan kualitas pekerjaan teman-teman yang sekarang lagi buka usaha welder, usaha pemborong baja. Nah, mungkin ini akan menambah wawasan buat teman-teman, karena yang saya lihat di luaran penjelasan joint koneksi juga itu sangat terbatas macamnya. Makanya tujuan konten ini itu untuk memperlengkap lagi joint koneksi struktur baja itu akan seperti apa. Sebenarnya masih banyak lagi. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih, semoga membantu. Salam sukses buat teman-teman yang sudah udah memulai usaha sendiri. Oke, terima kasih.